Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cetro Angga Haji, NIM 11970700017 dari Teknik Elektro semester 4. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari matematika teknik 2, yaitu tentang matriks. Penjelasan ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti syarat sebagai ulangan tengah semester saya. Cakupan materinya yang akan dijelaskan dalam video kali ini yaitu kesamaan matriks, penjumlahan matriks, perkalian matriks dengan skalar, perkalian dua matriks, matriks inverse. Kita mulai dari pengertian. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris atau kolom dengan dibatasi kurung. Jenis-jenis matriks yaitu ada matriks nol, matriks baris, kolom, persegi, dan identitas. Nah, ini merupakan jenis-jenis matriks. Matriks nol semuanya yaitu dalam tanda kurung ini yang dibatasi oleh tanda kurung, di dalamnya adalah 00 semua. Itu adalah matriks nol dan merupakan kesamaan 2 dikali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Lalu selanjutnya ada matriks baris. Matriks baris yaitu matriks dalam kurung, tanda kurung di dalamnya berjejer ke kanan. Itu adalah matriks baris. Kalau matriks kolom yaitu berjejer dari atas ke bawah, matriks kolom. Lalu ada lagi matriks persegi. Matriks persegi ini matriks yang berorde 2 kali 2, 3 kali 3 atau 4 kali 4. Yang penting dalam matriks persegi ini adalah baris dan kolom adalah sama. Lalu ada juga matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks yang bernilai 0 dan 1 di dalamnya. Dan matriks identitas ini biasanya berupa persegi juga bentuknya. Dan dalam matriks identitas ini semua angka bernilai 0 kecuali angka yang berada di garis tengah, yaitu 1 semua. Lanjut ke dalam persamaan matriks. Dalam persamaan matriks ini yaitu kita dihadapkan oleh dua buah matriks yang sama dan matriks yang tidak sama. Bagaimanakah bentuk matriks yang sama dan bagaimanakah bentuk matriks yang tidak sama? Bentuk matriks yang sama adalah matriks yang baris dan kolomnya adalah sama, lalu isi-isinya adalah sama semua, meskipun nama matriksnya itu berbeda. Seperti ini, contohnya yang pertama adalah matriks A dan matriks B. Baris dan kolom sama, yaitu 2 kali 3, 3 kali 2. Akan tetapi dan juga di dalamnya itu angka-angkanya sama. Kalau misalkan sama seperti itu, maka matriks ini mempunyai kesamaan. Lalu ada juga matriks yang tidak sama. Matriks yang tidak sama adalah matriks yang tidak sesuai dengan matriks yang misalkan di sini kita punya C dan D. Di dalamnya ini meskipun baris dan kolomnya itu berjumlah sama, akan tetapi ada satu angka yang beda, yaitu angka di baris kedua, baris ke-1 kolom kedua. Yang di C itu 2, yang di D itu 1. Lalu ada juga ke matriks yang sama jika yaitu kita contohnya itu ada di E dan F. E dan F ini baris dan kolom sama, angka-angkanya semua sama, tapi ada perbedaan di sini, yaitu di baris pertama dan kolom pertama itu ada X di F-nya, sedangkan di E-nya itu berupa 1. Nah, matriks ini merupakan matriks tidak sama, tapi akan menjadi matriks sama dengan apabila di F ini diberi kata jika, yaitu E sama dengan F jika X sama dengan 1, maka matriks E dan F adalah matriks yang sama. Lanjut ke G dan H. G dan H ini adalah matriks yang sama karena isinya sama dan ordonya pun sama. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Ini kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan matriks. Contoh yang pertama adalah kita mempunyai dua buah matriks, yaitu berordo 2 kali 2. Yang mana A-nya ini seperti ini dan B-nya ini bernilai seperti ini. Bagaimanakah cara menjumlahkannya? Cara menjumlahkannya adalah kita harus sesuaikan ordonya. Kita harus samakan ordonya. Karena dua matriks ini ordonya sudah sama, 2 kali 2, berarti tinggal kita jumlahkan. Jumlahkannya seperti biasa, 10 dijumlahkan ke 2, 2 ke 6, 1 ke 7, min 1 ke 5. Akan berbentuk seperti ini dan menghasilkan
hasilan seperti ini. Berarti matriks A ditambah B hasilnya ini. Begitupun untuk pengurangan, sama semua begini dan akan menghasilkan matriks seperti ini. Maka matriks A dikurang B adalah ini. Kita lanjut ke matriks dengan hasil kali skalar. Sebuah matriks bisa kita kalikan dengan angka skalar. Contohnya, misalkan kita mempunyai A di sini dengan matriks berorder 3 kali 2. Nah, A ini ingin kita kalikan menjadi 5. Kita cukup mengkalikan 5 di sini. Seperti ini, 5 kali A. Dan otomatis di dalamnya pun akan dikalikan semua. Kalau misalkan kita menaruhnya 3 di sini berarti 3A. Semuanya akan dikalikan 3. 2 berarti 2A. Semuanya akan dikalikan 3. Karena ini 5, jadinya 5A, maka semuanya akan dikalikan oleh 5. Ini 5 kali 5, 5 kali 6, 5 kali 1, 7 kali 2, 5 kali 7, 5 kali 2, 5 kali 3. Maka akan menghasilkan matriks seperti ini. Maka matriks 5A adalah ini hasilnya, 25, 30, 5, 35, 10, 15. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang bawah, apa hubungan H dengan A? H itu sama dengan ini, 5A sama dengan ini. Kalau misalkan kita lihat gitu, ini tuh sama sebenarnya, cuma yang 5A ini harus dikalikan 10 lagi menjadi 50A. Nah, berarti H sama dengan 50A. Sama. Kita lanjut ke perkalian matriks. Nah, sebuah matriks bisa dikalikan. Bagaimana cara mengkalikannya? Apabila matriks perkalian dua buah matriks bisa dilakukan apabila dua buah matriks itu sama di matriks pertama jumlah barisnya dan di matriks kedua jumlah kolomnya adalah sama. Misalkan kita punya contoh nih, salah satu contoh yaitu A dan B. Kita mempunyai matriks yang A ini barisnya itu ada 4 angka dan B ini kolomnya ada 4 angka. Maka matriks bisa dikalikan apabila memenuhi persyaratan tersebut. Jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 1, 3 kali 7, 4 kali 4, 5 kali 11. Apabila misalkan di B ini kolomnya hanya 3, maka matriks perkalian matriks tersebut tidak dapat dilakukan. Gitu. Jadi baris di matriks yang pertama dan kolom di baris di matriks yang kedua jumlah angkanya harus sama. Cara perkaliannya 2 dikali 1, 3 dikali 7, 4 kali 4, 5 kali 11. Begitupun selanjutnya di baris kedua dikalikan kolom pertama, baris ketiga dikalikan kolom pertama. Lalu lanjut kedua, baris pertama kali kolom kedua, baris kedua kali kolom kedua, baris ketiga kali kolom kedua. Maka akan menghasilkan seperti ini dan sama dengan seperti ini. Maka perkalian matriks A dan matriks B menghasilkan bentuk persamaan seperti ini, 94, min 49, min 94, min 35, min 35, min 55. Lalu ada juga perpangkatan matriks. Nah, perpangkatan matriks ini adalah matriks yang dikalikan matriks apabila matriksnya itu dipangkatkan 2. Misalkan kita mempunyai contohnya matriks A, isinya 2, 3, 1, 2. Kita ingin pangkatkan 2, nah tinggal kita kalikan lagi dengan matriks yang sama seperti ini, akan menghasilkan seperti ini. Ini juga berlaku untuk pangkatan-pangkatan yang lebih tinggi, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi apabila matriksnya itu ternyata A pangkat 0, berarti akan menghasilkan 1 nilainya seperti ini. Kita lanjut ke perkalian dengan matriks identitas. Nah, perkalian dengan matriks identitas adalah kita mempunyai sebuah matriks yang bernilai A, yang A bernilai seperti ini, dikalikan dengan matriks identitas tidak akan mengubah nilai A di dalamnya, atau alias perkalian dengan matriks menghasilkan bentuk dari matriks. Perkalian matriks dengan matriks identitas akan menghasilkan bentuk matriks yang sama. Jadi misalkan kita punya A dikali matriks identitas akan menghasilkan matriks A. Begitupun sebaliknya apabila matriks identitas kita kalikan dengan matriks kita yaitu matriks A akan menghasilkan matriks A. Maka perkalian dengan matriks identitas tidak akan mengubah angka, bentuk, dan lain-lain. Ini sama seperti yang tadi. Kita lanjut ke penyajian SPL dengan persamaan matriks. Nah, SPL itu kan sistem persamaan linear. Bagaimana cara membentuknya dari SPL ke matriks? Kita cukup mengetahui apa saja SPL-nya.
kita punya contoh SPL-nya itu X1, X2, 2X2, X3 sama dengan 6. Ini X1-nya 0, berarti min X2 plus X3, 4X1 ini sama dengan 1. Lanjut ke 3, 4X1, 2X2, X3 plus 3, X3 sama dengan 4. Nah, dari angka-angka ini kita cukup mengambil angka konstantanya. Di sini kan 1, 2, 1, maka kita akan ambil 1, 2, 1. Di sini 0, 1, 0 min 1 sama 1, 0 min 1, 1. Lalu di sini 4, 2, 1, 4, 2, 1. Nah, lalu X1 dan X2, X3 nya kemana? X1, X2 nya, X3 nya akan menjadi matriks kolom seperti ini. Karena apa? Karena kan tadi dalam perkalian matriks sama matriks kan baris dan kolom. Di sini kan 1 dikali X1 sama dengan X1, 2 dikali X2 sama dengan 2X2, 1 dikali X3 sama dengan X3, sama seperti itu semuanya. Dan hasilnya akan menjadi hasil di sini sama dengan 6, 1, dan 4. Kita lanjut. Lalu ke perkalian matriks sebagai fungsi rotasi. Matriks rotasi 45 derajat adalah A. Nih semua kalau kita jumlahkan adalah A, dan vektor X sama dengan ini. Nah, apabila matriks sebagai fungsi rotasi itu dikalikan matriks A itu yang 45 derajat dikalikan vektor X sama dengan akan menghasilkan matriks seperti ini. Semua ya seperti ini. Karena apa? Karena yang di sini akan 0 dan di sini akan 0. Maka menghasilkan seperti ini, rotasinya menjadi 45. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan penjelasannya mengenai matriks. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.